Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang desain dari proyek yang sedang saya kerjakan. Di sini adalah ada gambar dari SolidWorks Assembly 3D dari proyek yang sedang saya kerjakan. Jadi nama dari alat ini adalah alat robot mobile cerdas untuk monitoring APAR. Dapat dilihat, jadi robotnya itu berfungsi untuk memeriksa dan memeriksa dan memonitoring apakah APAR sesuai apakah berada di tempat yang seharusnya diletakkan, dan apakah APAR layak untuk digunakan. Seperti itu. Jadi ada ketentuan dari APAR yang dapat kita lihat. Jadi ada APAR. Jadi ada ketentuan APAR yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwasannya APAR layak digunakan. Layak digunakan, APAR layak digunakan, peraturan APAR layak digunakan. Oke, menurut PT Sahabat Utama Suksesindo ya, dia mengambil dari Permenaker, Undang-Undang SNI dan SNI. Ada Permenaker, peraturan pemerintah tenaga kerja, pemadam kebakaran, Permenaker. Nah, menurut APAR, menurut Permenaker, peraturan terkait tabung APAR diulas secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018. Jadi konsep yang kami buat alatnya itu diawali oleh peraturan-peraturan APAR yang perlu dipenuhi, seperti itu. Nah, ada beberapa poin penting dari peraturan APAR tersebut adalah peraturan pemasangan APAR. Jadi pemasangan APAR harus mudah dijangkau, terlihat jelas, dan tidak terhalang oleh benda lain. Lalu APAR harus dipelihara minimal 1 kali dalam 6 bulan. Penggunaan APAR harus dilakukan dengan benar sesuai dengan jenis kebakaran. Lalu, pemilik atau pengelola tempat wajib memberikan pelatihan penggunaan APAR kepada seluruh penghuni atau karyawan. Nah, robot kami yang sedang kami kerjakan itu akan berfokus pada nomor 1 dan nomor 2, yaitu robot akan melakukan hal-hal pada poin pertama, dan robot akan melakukan inspeksi selama minimal 1 kali dalam 6 bulan. Itu akan dipenuhi. Nah, itu adalah tentang peraturan APAR menurut Permenaker. Lalu ada SNI. Nah, SNI ada 3 peraturan mengenai APAR, yaitu mengenai APAR jenis powder, APAR jenis foam, dan APAR jenis karbon dioksida. Nah, kami akan memerhatikannya itu adalah pada poin uji kinerja, yaitu memastikan APAR powder memenuhi syarat performa, yaitu ketahanan tekanan,
tahan korosi, dan kemampuan pemadaman. Kemampuan pemadaman tidak akan kami ulas secara rinci. Kami gunakan untuk robot ini adalah untuk ketahanan tekanan dan ketahanan korosi. Jadi untuk melihat apakah aparnya tekanan dalam apar memenuhi syarat, yaitu bar pada apar itu harus jarumnya harus berada di hijau. Lalu ketahanan korosi berarti badan dari apar itu tidak mengalami korosi atau badannya tidak layak, seperti tidak berwarna merah atau ada memiliki kecacatan dalam badan apar, seperti itu. Sama dengan yang untuk SNI, yang untuk apar form dan apar karbon dioksida. Jadi robot kami itu akan memonitoring apakah apar tersebut itu memenuhi syarat dalam segi ketahanan tekanan dan ketahanan korosi. Lalu ada undang-undang mengenai tabung pemadam kebakaran. Undang-undang ini tidak menjelaskan apakah aparnya itu harus di mana gitu ya. Cuman akan hanya menjelaskan mengenai apar yang jenis apar yang digunakan untuk jenis kebakaran seperti apa. Nah, lagi ada yang kurang ya di sini. Kita akan melihat pada yang lain. Menurut solusi klik ya, kita akan masuk ke solusi klik. Bahwasannya ada peraturan mengenai tata letak apar tata letak. Nah, menurut Permenaker nomor 4 ya, tahun 1980, apar mengandung kimia, apar harus disimpan dalam kondisi suhu yang direkomendasi. Penempatan apar itu harus benar. Nah, ini dia Permenaker Trans, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 4 tahun 1980. Lokasi pemasangan apar harus harus ditempatkan di lokasi yang mudah terlihat dan dapat diakses dengan cepat tanpa rintangan. Biasanya berarti di dekat pintu keluar, koridor, lobi utama, tangga, atau area berisiko tinggi seperti dapur atau ruang mesin. Nah, poin ini yang pertama ini, robot kami itu secara tidak langsung itu memenuhi mengawasi, monitoring apakah apar tersebut berada di lokasi yang tepat. Seperti jika misalnya robotnya susah untuk pergi ke susah untuk menuju lokasi pemasangan apar, maka ada bermasalah di lokasi pemasangan apar. Jadi ini secara tidak langsung robotnya harus bisa mengakses ke lokasi pemasangan apar, seperti itu. Yang kedua, tinggi pemasangan. Tinggi pemasangan itu pegangan atas apar harus tidak lebih dari 1,25 meter dari lantai. Bagian bawah apar minimal 15 cm dari lantai. Nah, nanti ini akan memengaruhi tinggi dari robot, terutama di bagian visual, karena ada inspeksi apar. Jarak pemakaian, karena robot kami tidak menggunakan apar, jadi nomor 3 poin kita tidak akan mengulas secara rinci. Lalu ini nomor 5, penandaan. Nah, harus penandaan yang jelas menunjukkan lokasi apar. Tanda apar harus terlihat dari jarak jauh dan terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak atau luntur. Nah, seperti itu, maka robot kami akan
monitoring dari jauh apakah apar tersebut dapat mudah untuk dilihat seperti itu. Terlihat tuh, apakah mudah terlihat dari jarak jauh, yaitu tabung aparnya dominan merah dan terdapat segitiga penanda apar itu. Jadi nanti apar kami akan robot alat kami akan menginspeksi apakah kedua hal tersebut juga terpenuhi seperti itu. Nah, kita akan ke desain. Oke. Nah, karena sudah saya jelaskan aturan-aturan mengenai apar, maka kita akan menyesuaikan robot kita untuk memenuhi syarat-syarat yang harus dipatuhi pada pemasangan apar. Maka di sini kami membuat robot menggunakan 4 roda untuk menyangga robot, sekaligus untuk alat alat untuk mobilenya robot gitu lah ya, untuk robot bisa jalan gitu pakai robot. Nah, roda akan digerakkan oleh servo Dynamic Cell servo MX28. Torsinya itu cukup memenuhi untuk digunakan menjadi roda. Kita akan MX28. Ini MX28 ya, ini MX28 seperti ini servonya. Lalu servonya itu akan digunakan menjadi roda dan sekaligus untuk navigasi. Mesin navigasi itu untuk menyetir robot untuk mau belok kanan atau belok kiri seperti itu. Nah, lalu base dari robot itu menggunakan akrilik untuk meringankan robot, tetapi tidak menghilangkan karakteristik keras ya. Kalau akrilik kan masih memenuhi syarat masih bisa digunakan untuk menopang isi-isi dari robot ini ya. Masih keras gitu bahannya. Dan kita juga menggunakan aluminium profile untuk frame robot. Lalu tinggi dari robot, kami juga menggunakan kamera. Kameranya setinggi, mari saya ini buatnya. Kameranya setinggi kameranya setinggi 775 mm. 775 mm itu dari tengah kamera ke bawah, ke titik tengah roda. Itu rodanya berradius berdiameter 110, berarti radiusnya 60. Maka tinggi kamera dari lensa tinggi lensa ke permukaan tanah itu 835,835 mm atau 86,525 cm. Itu sudah cukup ya. Soalnya menurut tadi yang di apar itu, penetapan apar itu tidak lebih dari 1,25 meter, berarti 125 cm. Nah, 86 cm itu sudah cukup untuk menginspeksi bar yang ada di sini, dan untuk menginspeksi
badan APAR. Lalu robot juga dilengkapi oleh lidar, dan lidar ini untuk untuk navigasi map, pemetaan robot. Jadi nanti robotnya akan bergerak secara otonomus yang akan dikendalikan oleh PC, komputer, mini PC ya, mini komputer. Lalu lidar akan bertindak sebagai pemeta untuk melihat sekitar dari robot, apakah robot aman untuk berjalan ke depan. Jadi lidar itu nanti untuk memudahkan robot untuk navigasi, navigasi sambil menginspeksi robot seperti itu. Karena lidar dapat digunakan untuk melihat apakah ada rintangan di depan atau tidak, seperti itu. Nah, robot akan dilengkapi dengan dua baterai, yaitu satu baterai untuk menghidupkan PC dan satu baterai untuk memberi daya ke servo motor. Baterai yang kami gunakan adalah baterai LiPo 14,5 volt, 14,8 volt, dan akan menggunakan PC itu sekiranya 12 volt, lalu servo menggunakan 12 volt. Maka kami menambahkan step down yang tidak terlihat di desain. Lalu kami juga lengkapi dengan layar. Di desain tidak terload desain layarnya, cuman ini adalah cover untuk desain ya, cover untuk desain layar. Jadi dilengkapi dengan lubang untuk mencolokkan ya, memasang kabel HDMI dan power untuk layar. Lalu layar akan dipasangkan ke PC. Dan casing layarnya itu dibuat mendekati 30 derajat dari sudut horizontal, dikarenakan untuk memudahkan pengguna untuk melihat sedang apa kondisi robot tersebut. Seperti jika ingin melihat robotnya sedang standby atau sedang membaca, maka pengguna tidak perlu membungkuk sampai 90 derajat ya, sangat membungkuk gitu ya untuk melihat layarnya, karena layarnya sudah dibuat 30 derajat untuk memudahkan pengguna untuk melihat apa yang ada di layar. Jadi seperti itu untuk desain robotnya. Lalu penyangganya itu berwarna kuning dikarenakan untuk menambahkan visualisasi untuk manusia atau pengguna ya, untuk secara tidak sengaja mengenai robot tersebut, seperti itu. Dan sekian dari saya untuk penjelasan tentang proyek yang saya kerjakan untuk saat ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menambahkan ide-ide untuk melanjutkan robot-robot seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.